Shalom Elohim buat roh Bapa Yahweh yang berdiam dalam diri Pak Iman Lagu. Shalom buat roh Yesus Kristus yang berdiam dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom buat roh Kudus yang berdiam dalam Ibu Fe Hamdani. Shalom para saksi surga, para malaikat Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Dalam video kesaksian kali ini, saya akan menyampaikan satu perkara yang penting yang berkenaan tentang pengungsian ataupun rapture. Saudara-saudara terkasih, saya hanyalah hamba Tuhan yang tidak tahu apa-apa dan manusia yang berdosa. Dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan ini dengan bimbingan Roh Kudus, dan segala yang saya sampaikan dan segala hikmat itu datang daripada Tuhan, bukan dari saya. Semoga video ini dapat membuka mata Anda dan memahami lebih dalam apakah itu pengungsian atau rapture. Saudara-saudara terkasih, pengungsian atau rapture bukanlah satu keadaan kita seperti yang dilihat dalam movie ataupun yang video pernah digambarkan, tertinggal baju ataupun kita hilang tiba-tiba di dunia ini. Rapture ataupun pengungsian bermaksud kita akan diungsikan atau diasingkan daripada dunia ini sebelum dunia ini dimusnahkan dengan cawan murka Allah. Keadaan yang roh kita hilang, roh kita meninggalkan pakaian di dunia ini, hanyalah terjadi di alam roh, yaitu kita akan berubah kepada keadaan tubuh supranatural. Tetapi secara jasmani, tubuh kita ini akan diungsikan atau dirapture, pengangkatan, dengan diasingkan ke gunung-gunung atau ke pulau-pulau, tempat yang selamat sebelum murka Allah membinasakan dunia ini. Keadaan rapture atau pengungsian itu akan dipimpin oleh Roh Kudus atau malaikat Tuhan yang akan datang pada kita untuk memimpin kita lari daripada tempat itu. Dan pada saat inilah kepekaan kita akan diuji, sama ada kita ini benar-benar mempunyai Roh Kudus atau tidak. Orang yang mempunyai Roh Kudus dalam diri mereka akan pergi lari dengan segera tanpa memandang ke belakang, seperti keadaan Lot dan istrinya semasa Allah mengasingkan mereka dari keadaan Sodom dan Gomora. Lot tidak dibenarkan memandang ke belakang, maka dia selamat, tetapi istrinya telah memandang ke belakang saat pengungsian ke gunung-gunung dan akhirnya menjadi tiang garam. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh pastilah akan lebih peka dan mengetahui adakah utusan itu yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita adalah roh daripada roh Tuhan ataupun bukan. Jadi anggapan Anda selama ini yang Anda akan hilang tiba-tiba semasa pengangkatan hanya terjadi di alam roh. Maksudnya roh kita sudah bersama Tuhan, tetapi secara jasmani di alam nyata ini kita masih hidup dan masih berada dalam keadaan tubuh kita, tetapi kita diasingkan daripada dunia. Tidak ada lagi koneksi atau ikatan dengan dunia. Makanya amat penting untuk saat ini kita benar-benar hidup dengan roh agar kita tidak terikat dengan apapun saat pengungsian atau pengangkatan rapture itu terjadi. Dan sesiapa yang tertinggal ketika pengungsian atau rapture itu terjadi, mereka haruslah mati-mati demi nama Tuhan Yesus agar mereka tidak diseksa sehingga mati kekal dan ke lautan api. Dan saudara-saudara terkasih, untuk terlibat dalam pengungsian atau rapture, kita haruslah siap bayar harga yang mahal dan juga akan disaring habis-habisan. Adakah kita ini benar-benar layak untuk pengungsian atau rapture itu? Karena hanya orang yang telah hidup dengan iman yang excellent dan hidup dengan roh, tidak lagi terikat dengan daging, sahaja yang layak akan diungsikan. Karena amat pentinglah penyaringan itu terjadi agar tidak ada penyusupan ataupun kekotoran jiwa yang terjadi semasa pengungsian. Orang-orang yang masih hidup dengan kedagingan tidak akan terlibat dalam rapture.
Kerana daging mudah jatuh dalam pencobaan, tetapi roh adalah penuh. Makanya kita semua diminta agar lebih banyak hidup dalam roh, bukan kedagingan, pada hayat kehidupan ini. Karena orang-orang yang terlibat dalam kedagingan tidak pernah akan dapat bertobat sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang telah lulus dalam pengungsian dan rapture akan diuji habis-habisan agar roh mereka layak dan dapat menembusi dimensi atau portal kerajaan 1000 tahun damai. Seperti dalam kesaksian mempelai Fe, hanya iman atau roh yang excellent sahaja yang dapat memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Makanya haruslah kita menjaga iman kita, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, karena itulah yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Tubuh, jiwa, dan roh yang tidak dapat memasuki portal 1000 tahun damai akan tertinggal dan haruslah mati-matir demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan yang kekal. Ini kerana untuk memasuki kerajaan 1000 tahun damai haruslah mempunyai benar-benar roh yang kudus dan tidak mempunyai noda dosa, karena Allah itu kudus dan haruslah juga kita hidup dalam kekudusan. Karena itu setiap kita yang telah dipilih dan dipanggil mengikuti Tuhan Yesus dipanggil untuk memikul salib kehidupan dan menyangkal diri kita dengan menyangkal segala keinginan daging kita agar kita layak memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini mulalah menintrospeksi diri sedalam-dalamnya bersama Tuhan. Selidikilah hati kamu yang paling dalam bersama Tuhan dan mintalah pengampunan daripada Tuhan setiap waktu, agar kita dapat sentiasa menjaga kekudusan diri dan tidak tertinggal daripada pengungsian atau rapture, dan akhirnya tidak dapat memasuki portal dimensi kerajaan 1000 tahun damai. Semoga kesaksian ini dapat membuka mata Anda, memahami lebih dalam, dan juga kamu boleh mengungsikan pada sesama bahwa pengungsian atau rapture itu bukanlah seperti yang kita tahu selama ini. Haruslah kita menjaga tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sentiasa kudus agar tidak tertinggal semasa rapture atau pengungsian. Semoga Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin. Terpuji-pujilah Allah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Amin.